Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu SSL dimulai dari awal, yaitu dasar-dasar Debian untuk ke webnya. Pertama-tama kita ke server 1, 2, dan 3 untuk men-settingnya. Lalu dibuka login ke server 1 dengan nama root. Sebentar. Login di server 1 dengan root dan password 1. Lalu ketikkan hostname ctl set hostname, lalu tambahkan srv1. Ketik su dan nano /etc/host. Di sana kamu akan setting hostname, lalu ctrlx -y, maksudnya +y, lalu ketikkan hostname, lalu hostname -d, hostname -f. Setelah itu nano /etc/network/interface. Di sana kamu akan men-setting IP address. Setelah selesai, ketikkan systemctl restart networking untuk mengubahnya. Setelah itu ketikkan IP A, jangan lupa di spasi. Lalu ketikkan IP root untuk gateway. Lalu nano /etc/network untuk di setting ulang. Yang DHCP diganti statik, lalu tambahkan address yang IP addressnya sama seperti di IP A. Lalu tambahkan netmask dan gateway. Gateway itu di IP root tadi yang dev, lalu tambahkan DNS name servers 8.8.8.8. Setelah selesai, ketikkan perintah apt update. Setelah melakukan apt update, apt install nginx, lalu pilih y. Setelah selesai, install apt dengan perintah apt install OpenSSH min server -y. Setelah selesai, nano /etc/ssh/sshd, lalu tab, nanti akan muncul terusan filenya. Lalu cari maksudnya kita lihat lagi dulu. Sebelum itu ketikkan systemctl status ssh dan di command prompt kamu ketikkan ssh user dot, maksudnya add IP-nya, pilih yes, lalu password, dan selesai. SSH bisa digunakan di
bisa digunakan di command prompt tanpa berada di Debian. Setelah itu kita SSH root di Windows dengan perintah SSH spasi root at IP tadi 192.168.102.82. Lalu tambahkan password seperti yang ada di root atau user tadi. Saya menggunakan password 1. Di command prompt kita akan menulis systemctl status SSH untuk melihat apakah berhasil. Jika enable berhasil ya. Lalu ketik su untuk masuk ke root ya. Ketik su lalu passwordnya 1. Lalu cd spasi titik untuk menghapus hostname, maksudnya file yang tertuju di sana. Ikuti saja langkah-langkah berikut seperti ini. Masuk ke file itu /etc/bin/db.tkj, masukkan atau ketikkan di bawahnya sendiri zone tanda petik 2 tkj.local, lalu tanda petik kurung kurawal, dan tambahkan di bawahnya type master titik koma, lalu di bawahnya lagi ada file seperti itu. Lakukan langkah-langkahnya seperti yang ada di video. Lalu di dalam file ini kita menghapus localhost diganti dengan srv1.tkj.local. Lalu di bawahnya sendiri yang localhost itu diganti ya srv1.tkj.local. Di bawahnya ditambah IP server 1. Di bawahnya lagi ditambahkan IP server 2. Di bawahnya lagi ditambahkan IP server 3. Di sini kita login dulu ke SRV1, maksudnya SRV2 dan SRV3, dan mengetikkan root dan seperti tadi sama. Mengetikkan hostname min d, hostname min f, lalu nano /etc/network untuk mengedit di filenya agar dapat IP internet yang bisa digunakan. Sekarang di server 3 kita melakukan hal yang sama untuk mendapatkan IP dari awal lagi, root, lalu hostname ctl, set hostname, nano etc host untuk mengganti nama localhostnya menjadi srv3.tkj.local. Jangan lupa hostname min d, hostname min f. Setelah itu ketikkan systemctl restart networking setelah mengedit filenya itu. Setelah sudah, ganti IP di dalam
filenya menjadi IP address tadi yang sudah kita dapat di IPA, address gateway init mask DNS name servers. Sudah melakukannya sistem CTL, IPA, IP root. Di server 3 sekalian lagi mengeditnya agar tidak bolak-balik. Setelah sudah sistem CTL, IPA, IP root, lalu tulis di server 1 IP-nya 192.168.102.82. Di server 2 mengetikkan 192.168.102.85 dan di server 3 192.168.102.84. Jangan lupa dikasih titik, jika tidak nanti bisa error ya, harus teliti di sini. Setelah sudah name conf, lalu name checkzone, setelah itu kamu ketikkan sistem CTL restart bin 9. Sekarang nano/etc/resolve.conf itu diganti 127.0.0.1. Setelah itu ctrl plus x lalu plus y. Lakukan pengecekan dengan mematikan perintah nslookup srv1.tkj.local untuk melihat di server 1, lalu di server 2 nslookup server2.tkj.local. Begitu juga di server 3. Sekarang di kontrol panel kita mengganti IP-nya di DNS itu, mengetikkan IP server 1, lalu OK, close. Ketikkan lagi di command prompt nslookup untuk melihat apakah bisa atau tidak. Lalu lakukan ping jika TTL maka berhasil. Di sini server 1, 2, dan 3 sudah berhasil. Dan kembali ke server 1 lagi. Di file /etc/bin/db.tkj, di sana ketikkan ulang web 1, di bawahnya f1, di bawahnya lagi enter, web 2 dan f2. Lalu ganti A menjadi cname. Lakukan perintahnya sesuai di video ini. Setelah sudah, ketikkan nslookup untuk melihatnya apakah berhasil atau tidak, dan ternyata berhasil. Setelah itu lakukan ping untuk melihat apakah berhasil atau tidak.